Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Siapa yang sudah mencari di internet atau sudah mengunduh untuk PUEBI ini? Sudah pernah saya sampaikan ya di pertemuan pertama, silahkan mencari PUEBI dan PUPI ya. Siapa yang sudah mengunduh dan sudah membaca untuk PUEBI ini? Baru diunduh aja, Bu. Gimana? Baru belum diunduh. Ada? Oh, baru diunduh, belum dibuka ya? Iya. Iya, nanti coba dibuka dan dibaca ya. Ya, Bu. Jadi di PUEBI ini nanti kita belajar tentang bagaimana penggunaan singkatan dan akronim. Itu hal yang pertama. Bagaimana membedakan itu sebagai singkatan ataukah sebagai akronim. Dan secara lisan bagaimana pelafalannya juga diatur di dalam PUEBI ini. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara singkatan dan akronim? Coba siapa yang bisa membantu di sini menjelaskan? Silahkan. Devita barangkali? Iya, saya coba ya, Bu. Iya, silakan. Kalau seingat saya, singkatan gimana? itu diambil dari huruf awalnya ya, Bu. Misalkan Iya. itu. Kalau akronim itu pakai tidak hanya huruf awalnya, bisa lebih dari huruf awalnya. Maksudnya, ya, lebih dari itu, Bu, untuk tiap katanya. Begitu, Bu. Iya. Jadi kalau singkatan itu memang diambil dari huruf awal katanya. Kalau akronim itu bisa suku katanya. Jadi bukan hanya huruf awal ya, tapi suku kata. Jadi bisa 2 huruf atau 3 huruf dari kata yang akan disingkat. Kemudian itu untuk penulisannya. Kalau untuk pelafalannya gimana? Untuk pelafalannya? Kalau akronim gimana? Kalau singkatan gimana? Ada perbedaannya tidak? Kalau singkatan, pelafalannya per hurufnya ya, Bu. Kalau akronim dibaca seperti menjadi satu kata begitu. Iya benar. Iya benar Devita. Jadi kalau singkatan itu dibacanya huruf per huruf. Kalau akronim itu dibaca sebagai kata biasa. Jadi dilafalkan seperti kata. Tidak dieja huruf per huruf. Kemudian kalau singkatan itu ada yang dituliskan dijeda dengan titik, ada yang tidak. Nah, itu ada pengaturannya lebih lanjut di PUEBI. Sementara kalau akronim itu dituliskan tidak dijeda dengan titik, karena dia dianggapnya sebagai satu kata. Di sini ada contoh singkatan dan akronim. Seperti WBA, MPA, DO, KO itu merupakan singkatan. Nah, apa bedanya di situ? Singkatan ditulis dengan tanpa titik,
Sedangkan yang lain ada singkatan yang ditulis dengan di antara hurufnya diberi tanda titik. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Memang belum ada yang membaca ya untuk Bu Ebi ini? Halo? Belum. Belum ya? Iya, belum. Iya, coba nanti dibaca-baca. Dulu waktu SMP, SMA pernah belajar juga kan ya tentang IYD ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pernah, Bu. Untuk Iya. ini ya sebenarnya belum ada. Gimana? Kalau untuk yang singkatan dan akronim itu di SMA saya dulu belum ada, Bu. Oh gitu, Di kurikulumnya. iya. Oh baik, iya berarti kita belajar sama-sama ya sekarang ya. Coba saya cari. Nah, di dalam Bu Ebi ini nanti silahkan dibaca. Ada singkatan yang digunakan untuk nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Nah, di situ ada contohnya. Misalnya, Jenderal A.H. Nasution, singkatan dari Abdul Haris. Untuk singkatan nama ini diikuti tanda titik untuk setiap hurufnya. Nah, silakan dibaca. Suara saya jelas ya? Terdengar ya? Jelas, Bu. Soalnya saya di sini tadi siapa ya? Selain Devita tadi suaranya ini hilang-hilangan. Kemudian singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nah, ini yang membedakan mengapa yang satunya itu ditulis dengan titik, sementara yang lain tidak dengan tanda titik. Di sini sudah ada aturannya. Jadi nanti bisa membedakan ya. Untuk SKM yang artinya Sarjana Kesehatan Masyarakat itu ditulis dengan titik. Sementara ada WHO yang sama-sama 3 huruf, tetapi yang ini ditulis tanpa tanda titik. Karena yang tanpa tanda titik itu merupakan nama lembaga internasional ya di bawah PBB. Kemudian untuk aturan singkatan ini, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata bukan nama diri itu ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Seperti PT yang artinya perseroan terbatas, kemudian nama lembaga sekolah ya, MAN yang artinya Madrasah Aliyah Negeri, dan seterusnya bisa dibaca.
Maaf Bu, Ya silahkan. ini Ibu sedang share screen atau tidak ya Bu? Saya share screen. Karena ini masih ada screen-nya masih di file laptopnya Ibu. Oh, belum tayang ya? Iya Bu, belum. Sebentar. Untuk tayangan yang sebelumnya belum saya stop ya? Oh iya. Sudah terlihat? Ini terlihatnya ini folder di laptop Ibu belum terbuka. Oh iya? Iya. Tayangan saya yang sebelumnya sudah stop belum? Sudah berhenti ya? Ini masih Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oh iya, maaf ya. Ternyata tadi belum ini ya, belum terbuka ya. Nah, nanti kalau sudah mengunduh Bu Ebi ini silahkan dibaca-baca. Di situ ada aturan tentang penulisan singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan sebagainya. Kemudian juga penulisan singkatan untuk lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, bagaimana penulisannya, di situ juga sudah diatur. Penulisan perusahaan, jadi bukan nama diri, itu juga ditulis dengan tanpa tanda titik. Nah, ini yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Halaman yang disingkat menjadi HLM itu diikuti dengan tanda titik di belakangnya. Jadi bukan H.L.M. tetapi HLM titik. Dan ditulis dengan huruf kecil. DLL, DSP. Sering ya kita menggunakan singkatan ini. Nah, bagaimana dengan singkatan yang hanya 2 huruf? Seperti atas nama, untuk beliau, sampai dengan. Nah, itu penulisannya per huruf diikuti dengan tanda titik. A titik N titik atas nama. Selanjutnya untuk penulisan lambang kimia, singkatan, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Jadi apabila kita masih menuliskan RP kemudian titik, nah itu berarti masih kurang tepat ya. Yang tepat adalah RP, R besar, P kecil, dan tidak diikuti dengan tanda titik.
Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Sama seperti lembaga pemerintah tadi dan lembaga ketatanegaraan. Seperti LIPI, BIN, BIK, dan sebagainya. Kemudian akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Seperti Bulog, Bapenas, Kowani. Ini hanya huruf awalnya saja yang kapital. Akan tetapi akronim yang bukan nama diri, yang berupa gabungan huruf awal atau suku kata, itu ditulis dengan huruf kecil semua ya, tidak diawali dengan huruf besar. Seperti iptek, pemilu, puskesmas, itu ditulis dengan huruf awal kecil. Nah itu untuk aturan penulisan singkatan dan akronim. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ini siapa? Sania, Bu. Sania, silakan Sania. Yang dimaksud sama nama diri itu apa ya, Bu? Saya masih bingung kok puskesmas bukan nama diri. Nama diri. Siapa yang bisa mengakses KBBI online? KBBI daring? Coba kita cek di KBBI ya, yang dimaksud dengan nama diri itu apa? Di sini diartikan nama diri itu nama untuk menyebut diri seseorang. Jadi mengacu ke orang. Kemudian untuk menyebut benda. Kemudian nama untuk menyebut tempat tertentu. Kalau di sini tadi saya mau kembali ke paparan. Di sini yang dimaksud tadi puskesmas bukan nama diri gitu ya? Iya, Bu. Mana tadi ya? Poin 8 Bu, Haji. Gimana? Tadi di poin 8 Bu. Oh, poin 8. Baik. Di sini puskesmas itu termasuk bukan nama diri ya. Karena mungkin puskesmas itu juga dianggap di sini tidak mengacu ke nama lembaga juga, atau dia juga tidak mengacu ke tempat tertentu. Dia juga tidak menyebut diri seseorang, makanya dia dianggap bukan nama diri ya. Kalau untuk contoh iptek, pemilu, rapim, dan rudal ini sudah jelas ya di sini ya. Dia bukan nama diri, bisa diterima ya. Iya, Bu.
kalau kita melihat perkembangan sekarang, puskesmas itu dia menjadi nama lembaga pemerintah juga yang mengurusi kesehatan. Coba kita nanti sama-sama mencari tahu ya, mengapa puskesmas ini dianggap bukan nama diri. PR untuk kita sama ya, untuk semua ya. Kita cari tahu. Kalau lihat sekarang, memang puskesmas itu menjadi nama lembaga pemerintah yang mengurusi bidang kesehatan. Seandainya itu masuk ke lembaga pemerintah, harusnya dia ditulis dengan huruf awal besar. Seperti halnya Bappenas, Bulog, seperti itu. Baik, nanti saya cek kembali ya Sania ya, untuk contoh puskesmas ini mengapa bukan nama diri. PR ya berarti? Ya, Bu. Oke, terima kasih ya Sania ya. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan? Nah, kita kembali lagi ke singkatan dan akronim. Untuk pelafalan dan penulisan singkatan dan akronim nanti bisa dibaca lebih detail ya di Bu Ebi, nanti silahkan diunduh di internet dan dibaca-baca. Nah, selanjutnya ini mengenai pelafalan kata. Ini juga seringkali kita jumpai ya sehari-hari, bahkan kita sendiri sering menggunakan kata-kata ini dengan tidak tepat. Mungkin karena faktor ketidaktelitian atau ketidaktahuan kita bagaimana kaidah penulisan dan pelafalan kata ini. Jadi untuk kata sekedar atau sekadar, yang tepat adalah kata sekadar, tapi kita sering melafalkan dengan sekedar. Bagaimana mengecek kata ini benar atau tidak? Selain kita bisa mengecek di KBBI daring, kita juga bisa melihat atau merunut dari sejarah katanya. Apakah kata itu berasal dari bahasa daerah, ataukah berasal dari kata asing, atau memang asli dari kata bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Bisa menjelaskan kata sekadar dan sekedar? Ada yang bisa membantu? Kita sama-sama belajar ya di sini ya. Halo? Iya, Bu. Iya. Jadi penjelasan kata sekedar dan sekadar dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal kata kedar. Yang kita kenal adalah kata kadar. Kita mengenal kadar kadar emas 24 karat gitu, tapi bukan kedar.
Jadi berasal dari kata gedar. Kata seksama dan saksama itu berasal dari kata bahasa nanti kita cek lagi. Saksama dan saksama itu kalau tidak salah, saya ingat ya, itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau kata kategori pasti sudah kenal ya. Ini berasal dari bahasa Inggris. Ya kan? Oh ya, untuk pembentukan kata dan istilah ini, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, itu bisa dicek di Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Jadi di PUPI, Pedoman Umum Pembentukan Istilah itu di sana jelas aturannya bagaimana mengadaptasi kata bahasa daerah dan kata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pengambilan atau pengadopsian kata bahasa daerah dan bahasa asing itu tidak serta-merta kita ambil, tetapi mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Kaidah yang seperti apa? Itu bisa kaidah huruf atau kaidah bunyi. Ada beberapa kata yang dipertahankan hurufnya seperti kata yang kita serap dari bahasa Arab, karena itu sebagian besar memang istilah keagamaan ya, dalam agama Islam, itu kita mempertahankan kelompok huruf ya, klaster seperti KH, SY, seperti itu tetap kita pertahankan. Meskipun dalam kaidah bunyi, kaidah alfabet bahasa Indonesia itu tidak mengenal huruf KH dan huruf SY. Nah, itu bisa dicek di Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Dari contoh-contoh pelafalan kata ini, siapa yang merasa sudah menggunakan kata-kata ini dengan benar? Ataukah masih menggunakan kata-kata yang masih salah? Ayo, siapa? Kalau saya beberapa masih salah, Bu. Kayak misalnya yang karisma itu masih kebiasaan pakai H. Terus masih yang pakai H ya? Iya, kadang masih itu bawa kayak gitu. Kalau yang lain kayaknya udah ini sih. Izin? Izin ya udah pakai Z kalau saya biasanya, Bu. Udah. Ya. Biasanya kan karena kita melafalkannya dengan izin, nah kita suka menuliskannya dengan izin juga, bukan izin. Asas. Yang lain juga sama? Sudah menggunakan kata-kata ini dengan benar? Atau mengucapkannya dengan benar? Mungkin kalau pengucapan nggak terlalu ini ya, tidak terlihat ya. Tetapi kalau penulisan diharapkan sudah dapat menuliskan kata-kata ini dengan benar. Ya tidak apa-apa kalau sekarang masih belum benar, ke depan diharapkan teman-teman di sini bisa menggunakan kata-kata ini dengan benar ya. Baik, Bu. Ini selanjutnya juga masih contoh yang sama. Ada antri, antre,
Itu juga kita biasanya menggunakan kata antri kalau secara lisan ya. Jarang kita menggunakan kata antre. Resiko. Kita seringkali juga menggunakannya dengan resiko, bukan risiko. Padahal dari kata risk ya. Risk yang artinya risiko. Ayo selain tadi siapa? Dari siapa ya? Tadi yang berkomentar ya? Saya belum hafal nih. Said Bu tadi Bu. Said ya? Ya. Ayo selain Said. Silahkan berkomentar atau bertanya. Kita diskusi saja. Nah, ini bisa dicek ya, bisa dilihat mana yang benar dan mana yang masih salah. Yang di centang biru itu kata yang sudah benar. Antri dan antre itu yang benar antre. Resiko dan risiko itu risiko. Dan seterusnya. Bu, izin bertanya. Ya, silahkan dari siapa ini? Nama saya Alsafa. Kalau dilihat dari situ kan berarti yang benar tuh sontek ya, Bu. Berarti yang benar itu sontek kan? Begitu, Bu. Bukan contek kan? Iya. Coba bisa kita cek lagi ya di KBBI ya. Di KBBI di sini kata contek itu tidak ada. Dia dirujuk ke kata sontek 2. Di sini kata contek itu ditulis bentuk tidak baku. Jadi ada, kalau itu berupa kata kerja, pembentukan katanya menjadi menyontek, bukan mencontek. Nah, kita tidak tahu ini kenapa sontek yang dianggap baku dan contek tidak baku. Ini kita harus tahu dari sejarah katanya. Dilihat dari sejarah katanya, kata ini berasal dari bahasa daerah, sontek. Nah, itu nanti kita cek dulu. Pasti ada alasan pengkamus ya, penyusun kamus itu memasukkan kata contek menjadi tidak baku. Seperti kata jomblo. Saya itu taunya kata jomblo. Ternyata jomblo itu bentuk yang tidak baku. Bentuk bakunya adalah jomblo. Nah, itu penyusun kamus itu mencari atau menetapkan kata itu baku tidak baku dilihat dari sejarah katanya. Begitu. Baik, Bu, terima kasih. Begitu ya, Salva. Iya, Bu. Untuk kata baku dan tidak baku ini memang sebagai orang awam yang tidak mengetahui kaidah bahasa Indonesia akan sulit membedakan mana yang baku dan mana yang tidak. Apalagi yang berkembang di masyarakat, yang berkembang di media massa, itu justru kata-kata yang tidak baku. Sehingga lazimnya orang akan mengenal justru kata itulah yang baku.
Padahal kalau kita cek di kamus, itu kata itu tidak bagus seperti contek dan sontek. Kalau contekan, kita sering ya dengar contekan gitu. Kalau mencontek atau menyontek? Menyontek. Kalau ada kata-kata dilarang mencontek atau dilarang menyontek? Dilarang menyontek. Nyontek. Menyontek, Bu. Menyontek ya? Iya, Bukan mencontek kan ya? iya Bu. Bukan. Kalau menyontek berarti asal katanya pasti berawalan dengan huruf S. Seperti yang pertemuan pertama kemarin ya. Kata-kata yang berawalan huruf dengan K, P, T, dan S itu menjadi luluh. Kalau S akan menjadi pakai NY, nye. Jadi bentuk dasarnya adalah sontek, bukan contek. Bagus pertanyaan Salva. Nanti bisa saya teruskan ini ke penyusun kamus ya di kantor. Saya mau kembali lagi. Ini yang tampilannya apa? KBBI ya? PowerPoint. Masih PowerPoint. Iya. Saya mau kembali lagi ke tampilan yang tadi. Aduh, ini masih kalau anak-anak sekarang masih gatek ini saya buat kembali lagi ke tampilan, kenapa tidak bisa? Nah, itu tadi. Ya, sudah bisa kembali. Untuk kata-kata yang baku tidak baku ini memang kita harus rajin-rajin ya melihat di kamus memang. Karena kalau tidak ya kita memang tidak akan tahu mana yang baku dan tidak baku. Jadi begitu ya, Salva, Said, Sania, Devita, dan yang lain silahkan memang rajin-rajinlah membuka kamus untuk mengecek kata-kata itu baku atau tidak. Ini masih contoh-contoh kata-kata yang baku dan tidak baku. Siapa yang sudah tepat semua penggunaan kata-kata ini? Oh iya Bu, itu dua-duanya baku ya Bu? Yang mana ya? Syarat itu dua-duanya baku ya? Yang mana? Suaranya agak ini ya? Yang syarat sama syarat. Oh iya. Itu dua-duanya baku ya? Dua-duanya baku, tetapi dia memiliki makna yang berbeda ya. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Atau penggunaannya dalam kalimat saja? Coba, ini tadi dari siapa? Said Bu. Said lagi, ya oke. Said coba. Bisa dilihat dari penggunaan kata tersebut dalam kalimat, pasti berbeda. Bu, Iya? mohon izin menjawab mungkin. Dari siapa ini? Lola. Dari? Lola.
Nola, Iya. ya silakan Nola. Mungkin tadi yang mengenai syarat dan syarat, tadi setelah saya cross check di KBBI dua-duanya ada, berarti kan itu bisa kita golongkan sama-sama kata baku. Dan mungkin seperti yang Ibu bilang tadi, pemaknaannya itu berbeda gitu, baik pemaknaan secara kata satu kata itu ataupun pemaknaan dalam kalimat. Mungkin contohnya seperti penggunaan ijazah adalah syarat administratif dalam pendaftaran kali ini. Nah, jadi di sini tuh syarat tuh kayak apa ya? Artinya tuh kayak sesuatu yang harus dipenuhi seperti itu. Sedangkan syarat itu, misal contohnya tuh kayak pertunjukan teater kali ini sungguh syarat dengan makna. Jadi kayak artinya tuh penuh dengan makna begitu, Bu, menurut saya. Iya benar Nola, iya. Jadi kalau syarat sama syarat ini memang dua kata yang berbeda ya, karena maknanya juga berbeda sekali. Kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi, kalau syarat yang tanpa Y itu artinya penuh. Jadi seperti pohon mangga itu syarat buahnya. Itu juga artinya di situ buahnya banyak. Syarat makna, penuh dengan makna. Sudah tepat tadi contoh yang diberikan oleh Nola ya. Untuk membedakan dua kata itu, kita masukkan ke dalam kalimat. Ketika kata itu kontekstual, jadi sesuai dengan konteks kalimat, akan terlihat bahwa maknanya itu berbeda. Jadi memang tidak boleh dihilangkan salah satu hurufnya ya, dan penggunaannya pun harus tepat, karena dua kata yang berbeda. Kalau kita belajar tentang gimana? Ya. Gila dulu Bu, tidak apa-apa. Maaf menyela. Nggak apa-apa. Ya silahkan. Ya. Tadi saya juga sempat lihat Bu di KBBI, kalau di syarat itu ada bentuk tidak bakunya yaitu syarat. Jadi sebenarnya ini kembali kepada tadi kata Ibu ya Bu, tentang konteksnya. Jadi kalau misalkan di konteks itu seharusnya ditulis syarat, maksudnya adalah maknanya syarat, tapi kalau kita tulisnya syarat itu menjadi tidak baku, seperti itu ya Bu? Iya benar. Jadi kata itu benar, baik makna maupun bentuknya itu kita bisa lihat di dalam konteks kalimat. Bahkan satu kata yang memiliki banyak makna itu tidak bisa saling menggantikan dengan kata lain yang memang artinya hampir mirip ya, itu karena konteks. Jadi konteks itu sangat penting. Dan kita harus hati-hati penggunaan kata-kata tertentu dilihat dari konteks kalimatnya. Nah, itu kata-kata yang biasanya memiliki kolokasi yang sama. Seperti kata misalnya besar. Besar itu ada kata yang maknanya hampir sama, yaitu raya, akbar, agung, apalagi ya. Itu artinya sama kan ya? Artinya besar. Besar, agung, raya, akbar, apalagi. Nah, itu tidak bisa semena-mena kita menggunakannya dalam kalimat yang sama. Misalnya, jalan raya itu sangat padat lalu lintasnya, tidak bisa kita ganti dengan jalan akbar. Kalau kita ganti dengan jalan akbar malah dikira nama orang ya, nama akbar. Atau jalan agung, seperti itu. Jadi penggunaan kata-kata itu harus kita lihat konteks kalimatnya. Sangat penting itu, karena akan mempengaruhi maknanya. Tadi saya mau gimana? Boleh bertanya lagi Bu, tapi ini agak keluar konteks dari akronim. Enggak apa-apa. Ini siapa tadi, ya? Kartika Bu.
Kartika ya. Silakan Kartika. Ini sebenarnya soal yang saya penasaran soal yang KTSP, KTPS, ya itu KPTS lah gitu. Oh iya, gimana? Itu kan ada, ternyata tuh setelah saya cari di internet tadi karena penasaran tuh ada yang melebur dan ada yang tidak melebur, padahal sama-sama pakai KPTS. Contohnya itu seperti mengkaji. Dari kata kaji itu ketika ditambah imbuhan dia tidak jadi mengaji, tapi justru mengkaji itu karena ada padanan kata yang bisa bermakna lain gitu, konteksnya tuh lain gitu Bu. Nah itu gimana ya Bu? Jadi ketika ternyata kok banyak sekali penggunaan yang berbeda gitu dari KPTS itu sendiri gitu Bu. Iya, itu Kartika. Jadi kalau untuk kata-kata yang berawalan dengan KPTS itu luluh, kaidahnya begitu ya, luluh. Nah, untuk kata kaji itu memang ada pengecualian karena ada dua kata yang sama-sama kaji, katanya sama yaitu kaji, tetapi dia memiliki konteks penggunaan yang berbeda. Jadi di situ bisa dicek ya, Kartika. Contohnya misalnya mengaji dan mengkaji. Ya. Kaji 1 sama kaji 2 artinya beda kan ya? Iya, Bu. Mungkin untuk mengaji artinya apa? Membaca Al-Quran. Iya. Kemudian mengkaji yang satunya lagi artinya apa? Mempelajari lebih dalam? Ya, yang seperti itu. Iya, jadi karena memang artinya berbeda, sehingga untuk membedakan kata itu yang satu tidak diluluhkan. Kalau kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia, kita dihadapkan pada pengecualian seperti itu, insya Allah tidak bingung ya, karena mungkin kita ada latar belakang pengetahuan yang sama. Tetapi untuk pembelajar asing, untuk pembelajar bahasa Indonesia yang orang asing, itu akan sulit menerima ini. Kenapa bisa mengaji sama mengkaji sama-sama dari kata kaji gitu. Karena ini berkaitan sama makna atau semantik. Nah, untuk masalah semantik ini, makna kata ini memang agak rumit ya dijelaskan. Karena yaitu akan kembali ke konteks pemakaiannya. Nah, kalau kita ragu-ragu dengan kata yang akan kita pakai atau yang kita temui ketika kita membaca, rajin-rajinlah menengok kamus. Begitu. Iya, terima kasih. Iya, itu juga yang kita pelajari. Teman-teman mungkin di sini Kartika juga ya pernah belajar tentang homonim, sinonim, homofon, homograf gitu. Kata-kata yang kalau homonim, kata-kata yang sama namanya, nim ya, tetapi maknanya berbeda. Homograf itu kata-kata yang bentuknya sama, graf, tetapi maknanya berbeda. Homofon kata-kata yang bunyinya sama, homofon, tetapi memiliki makna yang berbeda. Nah, syarat sama syarat itu termasuk yang mana? Ada bank yang artinya lembaga keuangan yang mengurusi perputaran uang, dengan bank yang artinya panggilan kepada saudara laki-laki atau sapaan kepada laki-laki yang lebih tua. Itu termasuk apa? Homofon.
Homofon ya, karena secara bunyi dia sama, tetapi bentuknya dan maknanya beda. Syarat juga sama syarat itu bisa jadi juga homofon. Kalau apa tadi ya, kaji dengan kaji 1 dan kaji 2 itu termasuk apa? Homonim. Homonim ya, iya. Homonim karena ininya sama, katanya sama persis, tidak ada perbedaan huruf. Nanti silakan dicari lagi tentang homonim, homofon, dan homograf ini. Ada pertanyaan lain atau komentar? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Tapi mungkin tadi balik ke materi yang akronim sama singkatan tadi, Bu. Oh iya. Kembali ke awal ya. Ya, tadi saya masih tadi kan yang masalah nama diri, Bu. Tadi itu kan nama diri tadi kan mengacu ke nama seseorang, benda, tempat gitu, Bu. Kira-kira kalau kayak gagasan atau konsep gitu, Bu. Karena saya pernah lihat, Bu, kayak di judul-judul penelitian gitu-gitu, Bu. Kan itu kadang ada ya sebuah gagasan gitu kan yang disingkat gitu, Bu. Nah, itu apakah masuk nama diri atau tidak ya, Bu? Dan kira-kira itu cara penulisan singkatannya gimana ya, Bu? Gagasan seperti apa contohnya? Gini, Bu. Saya lihat tuh ada judul penelitian misalkan kayak gini, Bu. Aplikasi pendidikan karakter untuk anak usia dini. Nah, itu disingkatnya jadi apa kabar gitu, Bu. Nah, itu kayak gagasan dalam penelitian dia gitu, Bu. Jadi nulis apa kabarnya itu gimana, Bu? Singkatannya itu sebenarnya, Bu. Kalau itu berarti merupakan dia dilihat dari bentuknya singkatan atau akronim, dia termasuk akronim ya, karena dibaca sebagai kata ya. Ini tadi siapa? Supian, Bu. Ya? Supian. Kalau dia dari bentuknya, dia adalah akronim karena dibaca sebagai kata. Terus akronim yang seperti apa? Kalau menurut saya itu termasuk akronim bukan nama diri. Karena dia seperti kata apa ya? Iptek seperti itu. Kata iptek itu kan tidak ditulis dengan huruf besar juga ya? Iya, Bu. Karena dia bukan nama diri. Berarti gagasan sama konsep itu nggak masuk yang pengertian dari nama diri itu ya, Bu? Gagasan atau konsep itu berarti dia masuk di kaidah nomor 8 ya, yang akronim bukan nama diri, berupa gabungan huruf awal atau suku kata, itu ditulis dengan huruf kecil. Tidak diawali dengan huruf besar juga. Singkatannya tadi, akronimnya apa tadi? Apa kabar ya? Iya, Bu. Aplikasi pendidikan karakter untuk anak usia dini berbasis augmented reality. Nah, hal-hal yang baru, kaidah singkatan akronim yang baru muncul akhir-akhir ini itu bisa disesuaikan penulisannya dan pengucapannya, pelafalannya itu di kaidah penulisan singkatan dan akronim yang ada di PUEB. Apakah dia masuk ke singkatan nama orang, atau singkatan nama lembaga, atau singkatan nama diri, atau bukan nama diri, nah itu bisa dicek kembali ya. Dia akan masuk, kata tersebut akan masuk di kaidah yang nomor berapa.
Kalau menurut saya dia akronim, bukan nama diri, dan ditulis dengan huruf kecil semua. Oke, baik Bu. Soalnya biasanya tuh Bu, yang sering tuh kan Gimana? biasanya saya nggak tahu benar atau salahnya sih Bu, tapi yang kebiasaan sering Iya. lihatnya itu kayak besar semua gitu Bu. Tadi Ditulis tadi dengan saya huruf besar mikir, semuanya. iya, jadi saya mikir berarti konsep gagasan ini tuh posisinya di mana gitu dalam FUEB ini gitu. Jadi tadi saya rada bingung gitu ya Bu. Baik, konsep atau gagasan ya. Iya Bu. Kalau itu termasuk ke dalam aplikasi ya, nama aplikasi ya itu. Dalam hal ini iya Bu. Nah, untuk nama aplikasi ini kalau terkait dengan apa ya, iptek atau ranah bidang tertentu, misalnya bidang ekonomi atau bidang sosial atau apa, nah mereka memiliki apa ya, memiliki apa ya, pengkhususan ya. Nah, itu saya kurang tahu apakah lembaga tersebut memiliki pertimbangan tertentu mengapa dia ditulis dengan huruf besar semua atau huruf kecil semua, tetapi dalam kaidah penulisan singkatan dan akronim ini sudah jelas dia masuk kategori mana. Nah, harusnya lembaga seperti misalnya aplikasi ini, dia miliknya Kemendikbud misalnya. Nah, dia harusnya merujuk ke aturan yang ada di FUEB, seperti itu. Nah, biasanya awal-awal pengenalan kata atau awal-awal pengenalan singkatan dan akronim itu akan beragam kita temui di media, karena memang singkatan atau akronim yang baru itu biasanya belum merujuk, jadi baru tahap pengenalan ke masyarakat ya, singkatan dan akronim tersebut. Jadi akan dibiarkan berkembang karena masih tahap pengenalan. Nah, nanti biasanya kami di Badan Bahasa itu akan menjaring kata-kata seperti itu, akronim dan singkatan, mana yang sesuai atau belum sesuai, nah itu baru dibakukan. Seperti itu. Seperti hanya penggunaan kata-kata itu biasanya berkembang dengan sendirinya di masyarakat, di media, baik media elektronik maupun media massa, itu dibiarkan kata itu berkembang dengan sendirinya. Bagaimana tanggapan masyarakat? Nah, kemudian kata itu akan dijaring oleh tim kamus, kemudian dilihat kaidahnya sudah benar atau tidak, karena memang untuk memelihara ya, menjaga bahasa Indonesia ini tetap sesuai dengan kaidahnya yang benar, yang baik dan benar ya, mau tidak mau memang harus seperti itu. Karena kita tidak bisa menghakimi sebuah kata itu benar atau tidak ketika kata itu apa ya, masih berkembang di masyarakat. Seperti itu kalau menurut saya. Baik Bu, makasih Bu. Tapi sangat bagus ini pertanyaan dari Sofyan. Nanti saya pun akan mencari tahu bagaimana ini penulisannya yang benar. Karena pastinya ini hal yang baru ya. Ya, silahkan. Masih ada yang mau ditanyakan? Saya senang sekali kalau kita bisa berdiskusi seperti ini, karena kita sama-sama belajar ya. Baik Bu. Oh ya, untuk kelas 5 ini semester berapa ya kalau di D3 akuntansi? Ini 5. semester Semester 5 ya berarti ya. Kalau kelas 5 itu berarti semester 5.
Iya, betul. Berarti semester depan sudah menyusun ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oh, iya, baik. Kita lanjut? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu aja, Bu. Lanjutkan, Bu. Baik. Di PUEB kita juga akan belajar tentang pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan. Nah, penulisan huruf ini ada penulisan huruf kapital. Kapan kita menggunakan huruf kapital, kapan tidak. Di sini ada contoh jabatan atau gelar yang diikuti oleh nama orang akan ditulis dengan huruf besar. Sementara jabatan atau gelar yang tidak diikuti oleh nama orang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya seperti itu. Letnan Jenderal Joko Santoso itu akan ditulis besar ya gelarnya. Sementara bulan ini dia dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal. Nah, karena tidak diikuti dengan nama orang, jenderal di situ ditulis dengan huruf kecil. Kita seringkali sudah tahu kaidahnya seperti ini, tetapi waktu menuliskan seringkali kita lupa. Jadi kita tuliskan dengan huruf besar. Suka seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh untuk gelar keagamaan, kehormatan, dan keturunan. Itu ditulis dengan huruf besar apabila diikuti dengan nama orang. Contohnya bisa dibaca di situ. Haji, itu gelar keagamaan, gelar kehormatan, sultan, kemudian ada gelar keturunan, ini Raden Ajeng. Sudah jelas ya kalau untuk penulisan huruf kapital ini ya. Selanjutnya untuk nama Tuhan, nama ganti Tuhan, dan kitab suci, ini juga ditulis dengan huruf besar. Sudah jelas di situ ya. Ini penulisan huruf kapital digunakan untuk nama bangsa, suku, dan bahasa. Hanya namanya saja yang dibesarkan ya, dikapitalkan. Sementara nama kata sukunya tidak. Seperti misalnya suku Nias itu S-nya tetap kecil, nama Niasnya baru besar. Jadi S-nya jangan dibesarkan. Tapi kalau nama daerah nih ya, kembali ke nama suku, mungkin nama daerah, itu digunakan untuk nama yang lain, melekat ke nama yang lain seperti nama jenis gitu. Nama daerah itu ditulis dengan huruf kecil. Bisa memberi contoh? Misalnya ada nama pisang Ambon. Pisang Ambon itu ditulis dengan huruf besar atau kecil? Kecil. Ambonnya kecil. Pisang juga. Kecil. Iya, dua-duanya ditulis dengan huruf kecil ya. Karena dia nama jenis. Jadi bukan pisang yang berasal dari Ambon, bukan. Ya kita tidak tahu ya dilihat dari riwayatnya apakah beneran memang pisang itu dari Ambon gitu.
Soalnya kalau kita tahu Bika Ambon itu kan bukan dari Ambon ya. Makanan Bika Ambon. Ada yang dari Medan. Bisa. Bika Ambon itu dari Medan ya? Iya, Bu. Bukan dari Ambon. Ceruk Bali seperti itu ditulis dengan huruf kecil ya. Karena nama jenis, bukan nama makanan atau nama apa yang diikuti nama daerah. Garam Inggris itu juga ditulis dengan kecil ya, karena bukan garam dari Inggris, tapi emang nama jenis garam. Izin Bu, Ya, gimana? yang PPT yang 11 tadi Bu, Iya. untuk kata ASEAN-nya itu nggak gede ya Bu? Sama yang lompat batu, kenapa batunya besar ya Bu? Apa karena dia nama kayak suatu tradisi? Iya, benar. Kalau untuk nama tradisi itu ditulis dengan huruf besar. Nama Kalau yang tradisi ASEAN-nya itu unsur rendah. Bu? Bukan singkatan ya Gimana? Bu? ASEAN-nya, bukan singkatan. ASEAN itu singkatan. Oh iya, di sini kenapa ditulis dengan huruf kecil ya? Iya, ASEAN itu termasuk singkatan. Meskipun kita membacanya sebagai akronim ya, sebagai kata ya, tetapi itu karena nama lembaga internasional, ini harusnya ditulis huruf besar. Kalau ini untuk contoh ASEAN ini salah ketik, dia harusnya huruf besar ini. Baik, nanti diperbaiki ya. ASEAN harusnya besar, tapi untuk kata lompat batu itu karena nama tradisi yang berkaitan dengan sejarah itu ditulis dengan huruf besar. Semuanya, dua-duanya. Karena kata lompat dan kata batu, meskipun lompat itu tidak di awal kalimat ya, itu misalnya kita balik, tradisi lompat batu. Nah itu meskipun di tengah kalimat, dia tetap harus huruf besar. Karena dia nama tradisi yang mengandung unsur sejarah. Nah, nama-nama seperti itu harus ditulis dengan huruf besar dua-duanya. Karena lompat bukan kegiatan kita melompat yang biasa, bukan. Batunya juga bukan batu sembarang batu. Tapi lompat batu ini hanya ada di Nias. Bukan lompat batu di tempat yang lain. Atau lompat batu hal yang lain gitu kan. Bagaimana? Baik Bu, paham Bu. Makasih Bu. Iya, terima kasih. Oh ya, tolong kalau berkomentar atau bertanya sebutkan nama ya. Saya tidak melihat wajah dan memang tidak hafal. Bisa kita lanjutkan ya? Iya, Bu. Ini Zoom-nya Devita Pro ya, Devita? Tidak putus ya? Setiap 40 menit? Ini karena buat akun baru, Bu, jadi masih unlimited. Oh iya benar. Akun baru unlimited ya. Iya. Selanjutnya ini untuk penulisan nama tahun, bulan, hari raya, peristiwa sejarah. Ini ditulis dengan huruf besar. Sudah jelas di sini? Jadi nanti yang terkait dengan peristiwa sejarah, seringkali yang berkaitan dengan peristiwa sejarah ini yang kita suka lupa untuk menuliskan dengan huruf besar.
Kalau yang lain kita biasanya sudah menggunakan dengan huruf besar ya, seperti Masehi, Sabtu, Lebaran, bulan Agustus. Nah, ini kita biasa udah benar, udah tepat penggunaannya. Nama geografi. Nama geografi juga ditulis dengan huruf kapital. Izin bertanya, Bu. Iya. Ya, apa ya? Saya dari nomor absen 13. Untuk yang nama geografi kan memakai huruf kapital ya, Bu. Tapi kalau misal ada beberapa kota yang dengan kata terulang gitu, Bu. Misal kayak bau-bau, fak-fak, toli-toli. Nah, itu penulisannya gimana, Bu, yang benar? Oh iya. Baik, jadi untuk penulisan kata ulang, ini juga nanti ada kaidahnya sendiri ya. Khusus untuk nama tempat yang berkaitan dengan nama geografi ini, dituliskan dengan huruf besar semua. Baik diulang dengan tanda hubung maupun tidak dengan tanda hubung, itu dituliskan dengan huruf besar semua. Kayak bau-bau. Bau-bau diberi tanda hubung nggak penulisnya? Fak-fak, toli-toli. Bisa dicek penulisannya dengan tanda hubung tidak? Kita cek ya. Nah, ini contohnya kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau ini dia merupakan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini penulisannya tidak ada tanda hubung maupun tidak dipisah. Jadi kata Bau-Bau di sini karena dia sebagai satu kata tanpa tanda hubung dan penulisannya juga tidak dipisah. Jadi bau-bau itu, bau yang keduanya itu dirangkai dan hurufnya kecil karena satu kata. Pengucapannya memang seolah-olah menjadi kata ulang ya, tetapi karena dia nama tempat, bau-bau ini dituliskan dengan huruf kecil. Nah, berbeda dengan toli-toli. Nah, masalahnya penulisan ini, nama tempat ini, apakah toli-toli juga dituliskan dengan tanda hubung atau dia satu kata? Ini toli-toli ini nama kabupaten di Sulawesi Tengah. Kalau seperti ini kita harus mengecek dulu ya ke nama penamaan geografi ya. Apakah itu toponimi atau topografinya. Jadi di toponimi sama topografi itu juga ada kaidahnya. Penulisan kata-kata yang berkaitan dengan nama tempat, nama geografi ini. Nah, kalau kita hanya sekedar googling ya, kita mencari di Google, itu bervariasi. Ada yang ditulis dengan tanda hubung, ada yang ditulis serangkai huruf besar, T-nya besar dua-duanya, ada yang
ditulis serangkai, dan yang kedua tolinya ditulis dengan huruf kecil. Nah, sangat variatif. Kalau kita menemukan hal seperti ini, kita harus mengecek ke penamaan istilah dulu, penamaan istilah geografi. Kalau di lampiran KBBI, itu ada lampiran nama provinsi, nama kota, kabupaten kalau tidak salah. Kalau di KBBI daring, saya belum mengecek apakah fitur di bawahnya ada. Tapi kalau untuk kamus yang bentuk cetak itu bagian belakangnya, bagian lampirannya ada. Oh iya, untuk penggunaan KBBI daring ini, teman-teman bisa membuat akun sehingga fitur di KBBI itu muncul semua. Jadi bukan hanya sekedar mencari arti kata, tapi juga bisa melihat kelas kata, bahasa yang digunakan, ranah bidangnya, jenisnya, ragam, kata-kata yang populer hari ini, bulan ini, minggu ini, tahun ini, semuanya bisa dicek di fitur KBBI. Kalau kalian mengecek di KBBI, itu hanya sekedar tampilan cari, ya. Atau ada yang sudah punya akun KBBI, bisa mendaftar di situ di KBBI daring. Jadi kita mendapat fasilitas untuk melihat fitur-fitur lain selain pencarian kata. Silahkan nanti daftar ya, bikin akun di KBBI daring ya. Jadi nanti kita akan masuk, login, dan bisa melihat tampilan lain selain hanya fitur cari. Dicoba ya. Ini alamat webnya yang kbbi.com itu ya, Bu? Iya, kbbi.kemdikbud.go.id. Oh iya. Iya, nanti kan di situ ada fitur cari. Tetapi kalau kita sudah memiliki akun, nah di bawah fitur cari itu banyak sekali yang bisa kita akses. Oh iya. Cuman saya tidak melihat di sini lampiran yang ada di kamus cetak. Kalau di kamus cetak itu ada nama provinsi dari nama negara, nama provinsi, kabupaten, kota, sampai kecamatan kalau tidak salah. Itu ada kalau di lampiran kamus fisik ya. Coba nanti saya cek kembali. Jadi untuk nama ini tadi, siapa tadi? Siapa tadi ya yang bertanya ya? Melani, Bu. Absen Melani ya? Jadi Melani, nanti Melani juga silahkan ya buat untuk akun KBBI daring ini, biar bisa melihat atau memanfaatkan fitur yang ada di KBBI, bukan hanya sekedar mencari arti kata. Kemudian untuk nama daerah ini, nanti saya akan cek kembali ya, Melani ya, apakah
nama toli-toli, bau-bau itu dia sebagai kata ulang ataukah sebagai kata utuh? Yang kata keduanya itu tidak perlu ditulis dengan huruf besar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Melanie. Untuk penulisan huruf kapital ini nanti bisa dibaca sendiri ya, dibaca selanjutnya di paparan materi ini bisa, tetapi kalau mau lebih lengkap bisa mengunduh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Kita berakhir di pukul 9:10 ya? Iya, Bu. Iya. Saya mau mengisi portal, jadi saya takut kalau terlewat. Saya mau membuat tangkapan layar ya, screenshot ya. Bisa dihidupkan videonya sebentar. Kalau dengan video terkendala ini ya, terkendala jaringan ya, jadi agak kurang baik suaranya. Iya, Bu, biasanya. Cukup jelas, Bu. Saya ambil tangkapan layar sebentar ya. Baik, saya sambil mengisi ini laporan di portal. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar ya. Saya silakan.
Bu, saya mau bertanya Bu. Oh iya, silakan. Siapa? Rizli, kalau penggunaan huruf tebal itu di penggunaan bahasa Indonesia gimana ya Bu? Apa Nah, untuk pengguna gimana? Ya, apakah cuma untuk memperjelas suatu kata atau gimana ya Bu? Terima kasih. Nah itu, iya Rizky. Jadi untuk penulisan cetak tebal, cetak miring, itu ada kaidahnya sendiri. Jadi kapan kata itu dicetak tebal, kapan dicetak miring, itu ada aturannya. Coba nanti dibaca Rizky, dilihat ya. Baik Bu. Di Bu Ebi coba. Kita nanti akan sampai juga materi kita untuk penulisan dengan huruf besar, dengan cetak tebal dan huruf miring. Atau Terima mungkin kasih, ada Bu. yang bisa membantu. Ada teman yang bisa membantu Rizky. Atau mungkin ada yang mengusulkan gimana enaknya kita belajarnya lebih enak dengan WA, dengan Zoom, atau kita diskusi, membuat kelompok, biar lebih variatif ya, biar kita nggak bosan dengan sistem belajar seperti ini. Karena memang menjadi kendala ya, karena kita tidak langsung tatap muka. Silahkan diusulkan, biar kuliah kita tidak membosankan. Karena terus terang pelajaran bahasa Indonesia ini kan sudah kita pelajari dari kita SD ya, sampai kita kuliah itu masih ada. Kita mau D3, mau S1, mau S2, S3, mata kuliah ini masih ada. Dan yang dipelajari kurang lebih hal-hal yang sama juga. Materinya kurang lebih juga sama. Ibu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Untuk yang penulisan huruf kapital itu kan untuk hari raya peristiwa sejarah ya Bu.
misalnya kayak hari pendidikan, hari ibu gitu juga pakai huruf kapital ya, Bu? Hari, sejarah, kemudian Kan itu tadi penulisan huruf kapital itu kayak untuk nama tahun, hari raya, peristiwa sejarah. Kalau kayak misalnya memperingati hari ibu, hari pendidikan gitu juga pakai huruf kapital ya, Bu? Iya. Kalimatnya, termasuk itu. kalimatnya. Iya. Ditulis dengan huruf besar. Sama. Oh iya, kasih Bu. Iya, silakan. Iya. Ini tadi siapa yang bertanya ya? Mufti. Oke. Mufti. Jadi untuk kata-kata baru yang sedang berkembang itu akan diambil oleh tim penyusun kamus dan dimasukkan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia itu melalui banyak tahapan ya. Jadi dari mulai menyurvei kata tersebut, karena di KBBI itu ada kata-kata yang tren hari ini, minggu ini, sampai tahun ini. Nah, di situ kita bisa melihat penggunaan kata tersebut sampai berapa kali, misalnya di media elektronik, media massa, atau di mana. Nah, itu semakin banyak penggunaan kata itu, berarti kata itu semakin populer. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam KBBI. Kemudian kata itu akan bertahan berapa lama, itu juga tergantung penggunaan kata tersebut. Kata-kata tersebut, misalnya hanya tren di beberapa tahun ini, kemudian 10 tahun ke depan ternyata kata itu sudah tidak digunakan karena secara makna dan konteks kata itu sudah tidak relevan lagi, akhirnya kata itu akan menjadi kata yang arkais. Seandainya tidak hilang di KBBI, kata itu masih dipertahankan ada di entry KBBI, tetapi ditulis dengan kata arkais misalnya. Kata-kata yang dianggap sudah menjadi kata lama atau kuno, seperti itu. Kalau untuk proses tahapannya masuk ke KBBI itu sangat teknis sekali ya Mufti, dan memang lama. Jadi KBBI ini berbeda dengan kalau kamus bahasa Inggris Webster ya, Merriam-Webster atau Oxford, itu mereka pemutakhirannya sangat cepat. Kalau KBBI ini memang agak lambat ya dibandingkan dengan kamus bahasa Inggris tersebut. Jadi kata-kata yang mutakhir sekarang bisa jadi baru masuk di KBBI tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi. Karena memang terbatasnya tim penyusun kamus, sementara kata-kata yang berkembang itu sangat cepat, apalagi akhir-akhir ini ya, dewasa ini, kata-kata baru itu sangat produktif, bermunculan dan digunakan oleh orang itu. Baik dalam ranah bidang apapun, itu sangat banyak dan sangat cepat perkembangannya. Padahal KBBI itu sudah mengalami pemutakhiran setiap tahun itu 2 kali, di bulan April dan Oktober, tapi tetap tidak bisa menampung jumlah kata baru yang digunakan di masyarakat. Gitu ya Mufti? Iya, baik teman-teman, kita akan bertemu lagi di pertemuan ketiga dengan materi yang sama tentang ejaan ini. Silahkan nanti yang belum mengunduh, diunduh dan dibaca dulu ya. Jadi kita di pertemuan ketiga nanti kita bisa berdiskusi dan teman-teman sudah tahu apa saja kaidah yang terdapat di dalam PUIB tersebut.
Saya ada kelas ini di pukul 9.30. Jadi saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap. Beberapa pertanyaan dari teman-teman nanti saya akan menjadi PR kita semua ya. Saya juga akan mencari. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akhiri ya. Baik, Bu. Baik, Bu.